Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu modus. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul, atau modus adalah data yang paling besar frekuensinya. Selanjutnya, apabila suatu data itu memiliki satu modus, maka disebut monomodus. Berikutnya, apabila suatu data memiliki dua modus, maka disebut bimodus. Apabila suatu data memiliki lebih dari dua modus, itu disebut polimodus. Selanjutnya, apabila sebuah data itu tidak mempunyai modus, itu disebut dengan antimodus. Dimulai dengan data tunggal terlebih dahulu. Contoh diberikan beberapa data. Yang pertama, data yang pertama 8, 6, 6, 7, 9, 10, 5, 6, 8. Sekarang perhatikan, data yang pertama ini kalau dihitung, di situ ada data yang paling banyak munculnya, yaitu 6. 6 muncul 1, 2, 3. Paling banyak munculnya adalah 6. Maka untuk data nomor 1 ini nilai modusnya adalah 6. Modusnya adalah 6. Berikutnya, data yang kedua, 9, 10, 8, 8, 7, 8, 7, 9, 7, 6. Sekarang perhatikan, berapakah modusnya? Di situ ada nilai 8 muncul 3 kali, 7 muncul 3 kali. Berarti modusnya itu ada 2. Jadi modusnya itu 7 dan 8. Berikutnya yang ketiga, 6, 8, 7, 8, 6, 7, 9, 10, 10, 9. Kalau diperhatikan, semua data itu munculnya sama, semuanya muncul 2 kali semua. Artinya, untuk data yang nomor 3 ini tidak ada data yang muncul terbanyak. Semuanya sama, sehingga data yang ketiga itu dikatakan tidak memiliki modus atau antimodus. Antimodus, karena tidak punya data yang munculnya terbanyak, semuanya sama 2 kali semua. Sekarang contoh yang keempat untuk data tunggal kelompok. Nah, untuk data yang seperti ini, itu modusnya itu bisa dilihat atau bisa ditentukan pada frekuensi yang paling banyak, yaitu frekuensinya 12. Berarti modusnya 7. Nah, jadi frekuensi ini menunjukkan banyaknya data itu muncul, atau nilai 7 itu muncul 12 kali, sehingga modusnya itu sama dengan 7. Nah, sekarang langsung masuk pada data kelompok. Untuk data kelompok ini dirumuskan modusnya itu sama dengan R ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Berikut keterangannya. L itu tepi bawah kelas modus. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. P sama dengan panjang kelas. Langsung masuk pada contoh data kelompok. Tentukan modus dari data ini. Interval pertama 5 sampai 9, frekuensinya 4, 10, 14, frekuensinya 6, 15 sampai dengan 19 dengan frekuensi 8, 20 sampai 24 dengan frekuensi 9, 25 sampai 29 dengan frekuensi 7, 30 sampai 34 dengan frekuensi 5. Nah,
Sekarang tentukan modusnya. Sekarang dilihat dulu mana frekuensi paling besar. Nah, frekuensi paling besar adalah 9. Berarti kelas modusnya ini. Nah, ini kelas modus. Itu sama dengan 20 sampai 24. Sekarang kita hitung modusnya. Modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Kita cari dulu di sini L-nya. Nah, sekarang L tadi tepi bawah kelas, berarti batas bawah dikurangi 0,5. 20 dikurangi 0,5 sama dengan 19,5. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, berarti 9 dikurangi 7 sama dengan 2. P adalah panjang kelas, itu selisih 5 dan 10, berarti 5. Sekarang kita masukkan pada rumus. L-nya 19,5 ditambah D1 itu 1 per 1 ditambah 2, panjang kelasnya 5. Sehingga diperoleh 19,5 ditambah 5 per 3 sama dengan 19,5 ditambah 5 dibagi 3 itu 1, sisa 2 per 3, berarti 67. Sehingga sama dengan 5 tambah 6 1, simpan 1, berarti 21. Nah, inilah nilai modus dari data kelompok ini. Ya, saya ulangi lagi. Kelas modus tadi diperoleh dari data yang paling banyak frekuensinya. Berarti ini kelas modus. Sekarang dimasukkan dalam rumus kelas modus 20 sampai 24. Selanjutnya modus rumusnya L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Sehingga hitungannya seperti ini, maka diperoleh kelas modusnya 21,17. Demikian pembahasan untuk modus mulai dari data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan penjelasan dari awal sampai akhir kalian bisa mengikuti dan bisa memahami. Dan selanjutnya silakan dikerjakan uji kompetensinya pada